Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 kelas Rekayasa Jembatan Baja dan Beton D akan mempresentasikan kuliah lapangan kami. Sebelumnya, next. Perkenalkan dulu, saya Jason Leonard Kang. Lalu ada teman saya Fatan Aslam, ada Rahima Uga, dan Zaki Al-Akbar. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jembatan berantas yang berlokasi di Krian Motosari. Next. Untuk data umum jembatan sendiri, informasinya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu panjang jembatan, panjang bentang, tinggi jembatan, sistem strukturnya, tipe jembatan, lebar kerb, dan ikatan angin yang hanya ada ikatan angin atas. Next. Lalu saya juga meninjau struktur sekundernya, yaitu terdapat pelat balok melintang, lalu pelat balok memanjang tepi berjumlah 2, dan pelat balok memanjang tengah berjumlah 3 buah, yang profilnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu juga ada lateks yang terdapat pada jembatan ini pada gambar di bawah tersebut. Next. Lalu untuk struktur utama terdapat batang horizontal bawah, lalu batang horizontal atas, dan batang diagonal dengan profil yang dapat dilihat sebagai berikut. Next. Lalu di sini juga terdapat sambungan jembatan, yaitu sambungan rangka utama atas tengah dengan informasi sebagai berikut, dan sambungan rangka utama bawah tengah dengan informasi sebagai berikut. Next. Lalu juga terdapat sambungan balok melintang dengan rangka utama dengan informasi sebagai berikut, dan sambungan plat siku balok melintang dengan balok memanjang dengan informasi sebagai berikut. Lalu di sini juga menggunakan perletakan elastomer dengan dimensi 480 x 300 x 80 cm digambar sebagai berikut. Next. Di sini saya akan membahas mengenai kerusakan atau kendala pada jembatan tersebut. Pertama, baut yang hilang pada sambungan plat siku balok melintang dengan balok memanjang pada gambar berikut, yang dimana ini tentunya mengkhawatirkan dikarenakan daya tumpu jembatan tersebut akan berkurang apabila bautnya hilang. Lalu juga dari peninjauan kami tidak adanya ikatan angin bawah pada jembatan dan hanya ada ikatan angin atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah Jembatan Carat Gempol Mojokerto. Next. Jembatan Carat Mojokerto ini terletak di Kabupaten Pasuruan Gempol yang memiliki jenis rangka baja dengan tipe Weren dengan panjang 30 meter dan lebar 9 meter, dan jembatan ini memiliki jumlah bentang 1 buah. Next. Nah, kemudian untuk struktur sekunder, pada jembatan ini memiliki pelat lantai kendaraan dengan ketebalan kurang lebih 20 mm, kemudian ada gelagar melintang, gelagar memanjang, dan juga ingatan angin seperti pada gambar yang ditampilkan. Next. Kemudian di sini untuk struktur sekunder gelagar melintang itu terdapat 7 buah dengan jarak 5 meter, dan untuk gelagar memanjang terdapat 2 buah dengan jarak 3 meter. Next. Nah, selanjutnya untuk struktur utama, itu untuk top chart, di sini kami tidak bisa mengukurnya karena jaraknya tinggi. Kemudian untuk bottom chart dan juga diagonal chart itu menggunakan profil baja WF dengan ukuran seperti pada yang ditampilkan. Next. Nah, kemudian untuk peletakan itu adalah simple connection, tumpuan di kedua ujungnya, di mana satu sisinya sendi dan satunya roll dan tidak memiliki pier atau penyangga tengah jembatan. Next. Kemudian untuk sambungan di sini adalah contoh sambungan baut tumpu atau bearing tipe connection di mana ada marking 8.8 BNBM, di mana 8.8 ini berarti memiliki 800 MPa yang dapat dikategorikan bahwa baut yang digunakan adalah baut mutu tinggi. Next. Kemudian untuk sambungan, di mana di bagian pinggir itu memiliki jumlah baut lebih banyak daripada di tengah. Hal ini dikarenakan memang pada bagian pinggir itu memiliki gaya yang lebih besar daripada di bagian tengah jembatan. Next. Kemudian untuk struktur pendekat ada oplit beton bertulang dengan panjang kurang lebih 10 meter. Dan untuk aspalnya di sini ada lebar 8 meter dengan 2 buah trotol di samping kanan kiri dengan lebar masing-masing 0,5 meter sehingga total lebar jembatannya adalah 9 meter. Next. Kemudian untuk kerusakan, di sini yang pertama ada penurunan oplit jembatan seperti pada gambar ini. Next.
Kemudian yang kedua ada baut hilang atau lepas. Next. Yang ketiga ada kerusakan elemen jembatan, di mana ini terdapat pada bawah plat beton yang lembab dan kotor, ada juga korosinya. Next. Begitupun sama juga dengan gambar ini. Next. Dan yang terakhir itu kotor atau di sana banyak sampah dan juga cat pelindungnya mulai terkelupas. Next. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jembatan ketiga adalah jembatan rel kereta api Jalan Pantura Pasuruan dengan sistem struktur, jenis strukturnya steel truss bridge, tiga rangka wear and truss, sistem bentang simply supported, panjang 21 meter, lebar 5 meter, tinggi 3 meter, jumlah bentang 6 meter dengan tahun pembangunan 2021. Struktur sekundernya ada pengaku atau stiffener, double siku, jumlahnya ada 10, ada ikatan tumbuk juga dengan dimensi yang ada di layar, dan ada ikatan anginin bawah dengan dimensi seperti di layar, dan gelagar memanjang, dimensinya pakai baja C seperti di layar. Dan ada gelagar melintang juga berdimensi WF seperti yang di layar. Ini agak kurang pengukurannya karena tidak dimungkinkan ya waktu pengukuran. Untuk struktur utamanya sendiri ada tiga, ada rangka utama diagonal, ada rangka utama memanjang, ada rangka utama vertikal yang berdimensi masing-masing berbeda. Bisa kalian lihat di layar. Itu ada arah arah panahnya juga untuk memperjelas. Perletakannya sendiri menggunakan perletakan sederhana roll sendi dengan roll diameternya 30 cm yang berfungsi seperti di layar, dan di sini tidak terdapat pier ya penyangga tengah jembatan karena jembatan termasuk bentang pendek. Sambungannya, jembatan ini menggunakan sambungan paku keling untuk menyambung profil-profil bajanya dengan diameter kurang lebih 20 mm tiap bautnya. Bisa dilihat seperti di gambar. Kerusakan elemennya sendiri, masalah utama yang terjadi pada jembatan rangka baja adalah perkaratan, di mana pada jembatan ini sebenarnya masih cukup baik perawatannya terhadap korosi. Akan tetapi beberapa titik mengalami perkaratan akibat dari korosi adalah berkurangnya dimensi dari penampang yang akan mengurangi inersia penampang dan dapat menyebabkan momen crack, geser, ataupun kondisi yang tidak diinginkan lainnya. Kerusakannya masih relatif sedikit mengingat ini termasuk jembatan baru yang dibangun tahun 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Akbar. Selanjutnya yaitu pada jembatan yang keempat yaitu jembatan Tongas Kulon Probolinggo. Nah, pada jembatan di Probolinggo ini terdiri dari dua jembatan. Yang pertama yaitu jembatan jalan raya dengan material beton dan juga jembatan rel kereta api dengan material baja. Nah, pada untuk jembatan jalan raya memiliki konfigurasi dek atau rangka bawah dengan lebar 18 meter dengan panjang 18,7 meter. Yakni dibangun pada 2011 dan juga direhabilitasi pada tahun 2016. Nah, pada jembatan rel kereta api yaitu menggunakan konfigurasi Warren Truss dengan lebar 10 meter dan juga tiap bentangnya yaitu 4,6 meter dengan total bentang 23 meter. Nah, untuk keterangan tambahan pada jembatan jalan raya dengan material beton, yaitu memiliki tebal plat setebal 95 cm dengan jumlah lajur 4 meter dengan lebar tiap lajurnya yaitu 2,5 meter. Nah, pada jembatan ini dipasang terdiri dari 14 gelagar memanjang dengan konfigurasi girder beton dengan ketinggian kurang lebih 150 cm, yaitu dengan terdiri dari 14 gelagar memanjang memiliki jarak yang berbeda karena pelebaran di tahun 2018 ketika rehabilitasi. Next. Selanjutnya yaitu keterangan tambahan pada jembatan jalan raya memiliki diafragma dengan dimensi 25 kali 124 kali 400 mm dengan bentang 5 meter. Selanjutnya yaitu terdiri dari peletakan elastomer langsung dari beton ke karet dengan ukuran sekitar kurang lebih 45 cm. Untuk struktur utama dan sistem peletakan di jembatan jalan raya yaitu memiliki high flanks. Yang kedua yaitu box tarik pada balok tarik. Yang ketiga yaitu pilar.
yaitu selanjutnya yaitu terdiri dari peletakan elastomer dengan pot bearing, yaitu dengan menancap langsung ke abutmen. Nah, untuk struktur sekundernya yaitu terdiri dari non-prismatik WF, yang kedua yaitu ikatan angin non-prismatik WF, yang ketiga yaitu ikatan angin bawah dengan profil L, yang keempat yaitu non-prismatik WF, yang kelima yaitu ikatan tumbuk. Nah, untuk sambungan di jembatan kereta yaitu terdiri dari baut konfigurasi sejajar atau paralel, sambungan momen dengan baut HTB A325, sehingga yaitu Hans untuk semi jepit, habis itu yaitu dengan sambungan gaset dengan baut konfigurasi zigzag. Nah, untuk struktur pendekatnya yaitu pada jembatan dengan material beton yaitu dengan pipa cucuran dan juga balok kayu pada jembatan baja. Nah, kerusakan elemen yang terjadi yaitu pada jembatan beton yaitu dapat sistem drainase yang tidak terencana sehingga kondisi lembab pada struktur bawah jembatan. Yang kedua yaitu terindikasi adukan beton yang tidak merata, yaitu kemungkinan tidak tervibrator dengan baik ketika merencanakan jembatan tersebut. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok satu. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.